Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya yang nikahkannya sesuatu. Harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli.
Tuhan, puji syukur jikalau Tuhan sudah pimpin kami, jika kami boleh menghadiri Natal pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau bukakan hati kami, untuk kami senantiasa boleh mengingat akan segala kasih-Mu, pengorbanan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang baik yang patut kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Natal pada malam hari ini Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, siapakah kami sehingga kami boleh mendapatkan rahmat dan anugerah-Mu, kasih yang besar dalam hidup kami. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu, Engkau menyapa kami, Engkau merawat kami, dan Engkau memilih kami untuk masuk dalam keselamatan besar kasih-Mu itu. Dan sungguh malam ini kami berbahagia, kami bersyukur ketika kami boleh merayakannya kembali. Tetapi biarlah Natal ini bukan menjadi Natal yang hanya kami nikmati berulang. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ketika kita bertemu dengan pejabat, ketika kita bertemu dengan penguasa, baik itu wali kota, gubernur, presiden, begitu ya. Kira-kira ketika kita bertemu dengan beliau-beliau ini, kita bisa berlaku sesantai yang selama ini kita jalani, atau ada aturan-aturan yang harus kita ikuti? Ya, jelas ya, ketika kita bertemu dengan mereka di acara-acara yang resmi, di acara-acara yang formal, maka kita dituntut aturan-aturan yang seringkali secara protokoler gitu ya diberikan kepada kita. Mau ketemu aja mesti harus janjian ya. Ketika kita meminta waktu belum tentu itu disetujui, betul ya, nunggu antri gitu ya. Bahkan nanti kalau ada dinas kemana begitu, apalagi kalau golf dengan Pak Haryanto, wah itu mesti lama gitu ya. Jadi tidak mudah bertemu dengan penguasa-penguasa, tidak mudah bertemu dengan pemimpin-pemimpin daerah. Ya. Demikian juga kita tarik lebih pendek dengan kita gitu ya. Kalau pengalaman wali kota, pengalaman gubernur mungkin hanya beberapa orang. Tapi di antara kita, bahkan mayoritas di antara kita mesti punya pembantu rumah tangga, betul ya? Punya pembantu rumah tangga. Kira-kira pembantu kita ini kalau bertemu dengan kita bisa sesukanya atau ada aturan-aturan yang tetap harus diikuti? Mereka boleh masuk kamar tidur kita setiap waktu, boleh? Kok ketawa itu boleh atau enggak? Boleh enggak? Tidak boleh ya kok ya. Kamar tidur tidak boleh. Boleh makan makanan yang kita sediakan, yang akan kita makan duluan dia gitu, boleh?
Betul ya? Ini yang mau disampaikan dalam Natal. Ini adalah satu berita Natal yang seringkali jarang disampaikan. Bahwa kelahiran Yesus benar untuk menyelamatkan kita. Kelahiran Yesus benar untuk menebus dosa kita. Tapi sebenarnya kelahiran Yesus juga mengubah hubungan antara Tuhan dan hamba menjadi hubungan antara Bapa. Dulunya jauh, Tuhan kali pencipta langit bumi ini yang sering kali umat datang harus di dalam kekudusan dengan berbagai macam aturan. Masuk ruang kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan persembahan burung, dengan persembahan apapun. Tapi Yesus datang untuk mengubah dan memberikan pembaharuan hubungan antara umat dengan Tuhan, yaitu yang dulunya umat, yang dulunya hamba, sekarang menjadi anak dan Bapa. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan di ayat yang dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yesus yang berkatakan, Yesus datang, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang kali diberikan kepada kita malam hari ini. Dan relasi antara anak dan Bapa ini tidak dimiliki. Relasi antara umat dan Tuhan, antara penguasa dan hamba. Ketika kita anak, kita datang kepada Bapa tidak perlu banyak aturan. Mau setiap waktu, mau setiap saat, Bapa yang baik akan menyambut dan menerima kita. Ada di antara kita bapak-bapak, kebetulan saya juga punya anak, dan sungguh ketika saya punya anak, saya bisa menghayati betul relasi antara bapak dan anak begitu luar biasa. Pernahkah kita menolak anak kita muda? Sekolahnya mau di mana, bayarnya berapa, kamu butuh uang berapa, nanti setelah kamu pensiun kamu mau rumahnya di mana? Pernah berpikir begitu terhadap pembantu kita? Ada yang begitu? Ada di sini betul? Saya mau jadi pembantunya. Bapak punya kepedulian sebagai seorang tua dan bisa menjual iman kita. Apakah yang kita sudah lakukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, berita Natal mengingatkan kita akan dua hal itu. Berbahagialah kita bahwa kita yang dulunya hamba, kita yang dulunya tidak menjadi anak-anak Allah. Kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang peduli pada kita. Masihkah kita takut menjalani hari depan? Masihkah kita takut dan gelisah menghadapi tahun 2012? Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita berpegang? Namun selanjutnya, pantaskah kita ketika perjalanan hidup kita yang kita jalani belum seturut dengan teladan Kristus? Tahun 2012 mengajak kita, tahun 2012 memotivasi kita. Mari kita berlaku sebagai anak-anak Allah. Mari kita meladani Yesus. Mari kita lakukan apa yang sudah dicontohkan. Saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat orang yang telah mengalami keselamatan sebagai orang-orang yang memiliki hak sebagai ahli waris dari Allah. Apakah Bapak itu menjadi pegangan kita? Apakah Bapak itu kita hayati keberadaannya? Apakah Bapak itu masih kita rasakan bersama dengan kita saat ini? Atau orang Kristen yang menyebut Allah Bapa?
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati dalam doa, kita mohon Tuhan kuatkan kita. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami, aktivitas kegiatan kami dan keluarga kami dimanapun mereka saat ini berada ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu, kehadiran-Mu di tempat ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah melimpahkan rahmat kepada kami, dan biarlah sungguh-sungguh apa yang kami dengar tertanam dalam hati kami. Sepulang dari tempat ini Tuhan, kami sudah menjadi pribadi-pribadi yang baru, dan biarlah dimanapun kami ada, kami boleh menjadi saksi yang memuliakan Tuhan. Terang itu sudah datang, dan kami pun diberikan terang itu untuk bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui